Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denina Kartikasari, NIM 0536944121, kelas struktur data 441. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data dengan soal sebagai berikut. Pertama kita bahas nomor 1 dulu. Di sini kita impor semua kelas dalam paket Java terlebih dahulu. Lalu kita buat kelas DFS Graph Search. Kemudian representasi graf menggunakan adjacency list. Dan untuk menyimpan nilai integer yang dimiliki setiap node. Ini ada set untuk melacak node yang sudah dikunjungi. Ini fungsinya untuk menandai node yang sudah dikunjungi supaya DFS tidak mengunjungi node yang sama 2 kali. Kemudian ada list untuk menyimpan jalur pencarian. Ini gunanya untuk menyimpan jalur yang sedang ditempuh selama DFS berlangsung. Kita ke metode mainnya. Di sini ada beberapa inisiasi menilai node. Ini fungsinya untuk memberikan nilai pada masing-masing node. Kemudian ada inisialisasi adjacency list. Kita mengisi adjacency list untuk membuat struktur graf berisi node dan daftar tetangganya. Kita berikan contoh pencarian, yaitu cari nilai node dengan nilai 89 atau A5. Di sini kita tampilkan mencari node dengan nilai plus n. Kemudian ada boolean fun. Kita melakukan pencarian dengan mulai DFS dari node A1 untuk mencari node dengan nilai n. Jika ditemukan, maka akan muncul node ditemukan. Kalau tidak ditemukan, maka akan muncul tidak ditemukan. Setelah itu ada metode DFS rekursif untuk mencari node dengan nilai n. Ini adalah inti algoritma pencarian. Kemudian ada visited. Kita menandai node dikunjungi. Mencegah revisiting node sangat penting agar DFS tidak loop terus. Kemudian kita simpan jalur yang sedang dilalui DFS. Kita perlu mengecek apakah nilai node sama dengan target. Di sini kita gunakan fungsi ini. Jika nilai node sama dengan target, maka pencarian selesai. Kemudian ada kunjungi tetangga. Nah, di sini kita rekursif memanggil DFS ke setiap tetangga yang belum dikunjungi. Jika tidak ditemukan, maka hapus dari path. Lalu, jika pencarian dari node ini tidak ditemukan, maka node tersebut dikeluarkan dari jalur dan jalur kembali seperti sebelum memasuki node itu. Selanjutnya kita bahas nomor 2. Kita import juga seperti biasa. Kemudian kita buat kelas BFS Graph Search. Kemudian kita buat representasi graf menggunakan adjacency list. Nah, di sini kita menyimpan adjacency list, yaitu daftar tetangga setiap node. Kemudian ada nilai untuk setiap node. Di sini kita menyimpan nilai integer untuk setiap node. Lalu ke metode main. Di sini kita mengisi bagian node, mengatur nilai yang akan dicari BFS. Kita isi di sini. Lalu ke inisialisasi adjacency list. Nah, ini untuk membangun graf dengan hubungan antar node. Kita contoh lagi pencarian yang sama, yaitu 89. Kita gunakan BFS dari node A1 untuk mencari node dengan nilai n. Lalu jika ditemukan, maka kita tampilkan node ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka akan kita tampilkan tidak ditemukan. Metode BFS untuk mencari node dengan nilai n. Metode ini mengembalikan jalur terpendek menuju node dengan nilai target. Lalu kita gunakan fungsi ini untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Kemudian menyimpan jalur yang sedang antri untuk diperluas. Kita gunakan fungsi ini. Lalu kita gunakan fungsi ini untuk menyimpan jalur dari start sampai node saat ini. BFS di program ini tidak hanya mencari node, tetapi juga ingin tahu jalur lengkap. Kemudian kita gunakan while. Ini adalah node terakhir, yaitu node yang sedang dievaluasi. Kita cek apakah nilai node sama dengan target menggunakan fungsi ini. Kemudian tambahkan tetangga yang belum dikunjungi. Lalu kita return null jika tidak ditemukan. Kita coba run terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini, node ditemukan. Demikian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Denina Kartikasari.
pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.